Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Penerbitan izin ini merujuk pada hasil penilaian keamanan dan kekebalan yang ditimbulkan terhadap COVID-19. Sedangkan dari segi efikasi sama dengan efikasi uji klinis sebelumnya. Proses evaluasi vaksin ini dilakukan Badan POM bersama-sama dengan tim ahli yang tergabung dalam Komite Nasional Penilai Obat, ITAGI, dan klinisi terkait lainnya. Sebelumnya, Badan POM telah mengizinkan penggunaan vaksin Sinovac pada anak usia 12-17 tahun. Dengan diterbitkannya izin penggunaan ini, maka vaksin Sinovac dapat diberikan kepada anak 6-17 tahun dan juga orang dewasa. Dengan semakin banyaknya segmen anak yang dapat memperoleh vaksin COVID-19, diharapkan akan lebih menambahkan kepercayaan dari para orang tua untuk mengirimkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Seperti disampaikan Kepala Badan POM, vaksin Sinovac adalah vaksin COVID-19 pertama yang terdaftar pada Badan POM yang bisa diberikan untuk anak usia 6-11 tahun. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman dari media, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang mendengarkan juga masyarakat Indonesia yang saya hormati, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Pimprim Basarah Januarso, yang hadir dalam kesempatan ini. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialisasi anak juga ya, dokter anak, hadir online. Kemudian dari Bio Farma yang selaku pemilik izin edar, izin penggunaan dari vaksin Sinovac. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur pada hari ini kami dapat menyampaikan pengumuman untuk telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin COVID-19 dari vaksin Sinovac, CoronaVac, dan vaksin COVID-19 dari Bio Farma untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Jadi ini menyusul pada izin penggunaan sebelumnya, yaitu 12 sampai 17 tahun. Jadi sekarang penggunaan dari vaksin Sinovac bisa digunakan untuk vaksinasi anak untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun dan tentunya dewasa. Saya kira ini suatu berita yang menggembirakan ya, karena kami yakin sekali bahwa vaksinasi anak sangat menjadi suatu yang urgent sekarang, apalagi pembelajaran, pembelajaran dan pengajaran tatap muka sudah dimulai, dan nanti tentunya para ahlinya nanti akan menyampaikan urgensi dan prioritas ya, dan isu-isu yang komprehensif tentunya dikaitkan kenapa anak-anak perlu segera juga divaksinasi COVID-19. Sekarang ini walaupun memang alhamdulillah kita bersyukur dengan berbagai upaya yang kita lakukan dengan bekerja sama, kasus tren dari konfirmasi COVID-19 Indonesia terus menurun, namun karena pandemik di belahan dunia lain juga masih banyak yang angka positif rate-nya meningkat, sehingga masih menjadi kewaspadaan kita semua. Pandemik belum berakhir, kita harus tetap terus menggulirkan seluas mungkin program vaksinasi COVID-19 ini. Dan saya kira segmen usia anak-anak menjadi segmen usia yang penting. Maka 6 sampai 17 ya, 6 sampai 17 sudah bisa dilakukan vaksinasi. Di bawah dari umur 6 tahun masih terus kita upayakan data-data yang lebih lengkap lagi, karena tentunya anak usia dini membutuhkan kehati-hatian yang lebih untuk kami memberikan izin bersama dengan tim evaluasi. Kami menyampaikan apresiasi penghargaan terhadap bekerjasama yang sudah dibangun dari tim penilai obat dalam hal ini yang terdiri dari berbagai ahlinya, berbagai ahli yang terlibat di dalam penggunaan vaksinasi dan penggunaan vaksin, dan juga tentunya dari ITAGI dan para klinisi yang tergabung di dalam tim Komnas Penilai Obat. Vaksin ini adalah vaksin Sinovac, vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Life Science Limited dari China, dan vaksin COVID-19 yang sudah dilakukan fill and finish di PT Bio Farma ya.
yang didapatkan. Disetujui untuk indikasi pencegahan COVID-19 untuk yang tadi penggunaan anak usia 6 sampai 11 tahun. Menutup keterangan persnya, Kepala Badan POM menyampaikan untuk pemberian vaksin untuk anak di bawah usia 6 tahun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut. Tim Eljan Media melaporkan.